Puji Tuhan, selamat sore, shalom Bapak Ibu Saudara. Sungguh sukacita kita bisa kembali datang di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini dan Tuhan siap melawat setiap kita semua Bapak Ibu Saudara. Mari setiap kita buka hati kita bersama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji menyembah Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau sore hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, sehingga kami bisa datang di tempat ini Tuhan. Dan maupun jemaat-Mu yang ada di rumah ikut bersama beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau lawat setiap kami, anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Biar kami tetap tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Roh Kudus yang bekerja dan mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara kita selalu dekat dengan Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya
ku temukan iman kekuatan dalam hadiratnya. Ku temukan kasih-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara katakan, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya lebih lembut. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Mari Bapak Ibu Saudara katakan, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih. Oh, hadirat Tuhan, katakan, dalam hadirat lebih lembut ku rasa. Jemaat sendiri, bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Oh, haleluya. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Kasih-Nya, kasih-Nya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Dia. Angkat tangan kita bersama sembah. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu ada damai. Biarlah kami selalu tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Tinggal dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur, mari berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan lebih baik satu hari ditolak darah-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Bawasannya Tuhan sungguh baik, sangat baik. Hirabashata kaya rabahata kaya rabashana. Oh ya rabahaya rabashana. Mari bangkitkan iman, mari bangkitkan pengharapan-Mu kepada Tuhan sore hari ini. Syararabata kaya rabah. Bangun rohmu menyembah, menyembah, menyembah. Oh haleluya, haleluya. Syararabata kaya rabah, syarabata kaya rabah. Kami bermazmur, kami memuji kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan. Lebih dari hidup, lebih dari hidup. Oh haleluya, haleluya. Oh
Oh ya rabah hataka ya rabah syada. Mari kita mau selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Hadiratnya nyata. Hadiratnya nyata dalam setiap hidup kita Bapak Ibu Saudara. Oh ya rapataka ya rabasya ya rabah ya rabasya rabah. Oh ya rataka ya rabasya rapataka ya rabah ya rabasya rapataka ya rabah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau terus tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang menolong setiap kita semuanya. Mari yang percaya, saya ajak kita sama-sama angkat tangan kita. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari sama-sama katakan dalam hadiratnya. Terima kasih. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ku rasa ada kebahagiaan, ada sukacita, ada iman, ada kekuatan yang baru Tuhan berikan. Haleluya. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada kekuatan, ada damai sejahtera. Kami siap bersorak-sorai bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hey. Sungguh Tuhan kita Tuhan yang baik. Sama-sama katakan na 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 na. Sekali lagi na na. Oh na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, hey, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, oh kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Katakan haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Amin. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam tanganku mensyukur. Mari kita melompat bersama Bapak Ibu. Sebab nama baru setiap pagi. Bersyukurlah,
bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Oh, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mari tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan kita Tuhan yang baik, kasih setia Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari dengan sukacita sama-sama katakan, tanganku angkat padamu, oh mensyukuri, dan kakiku melompat padamu, ya, sebab rahmat-Mu baru. Bapak Ibu Saudara, walaupun kita bernyanyi dengan maskar, tapi kita bisa pakai tangan kita dan kaki kita untuk memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita bisa pakai tangan kita untuk mengangkat tangan kita. Kita bisa pakai kaki kita untuk melompat untuk Tuhan. Melompat gak perlu tinggi saudara. Melompat saudara bisa dengan jinjit. Kalau yang gak kuat ya, saudara bisa melompat agak tinggi. Setuju? Setuju dengan saya Bapak Ibu? Katakan tanganku. Mari sama-sama kita angkat tangan yang di bawah dan yang di atas. Kakiku. Oh belum semua. Sebab rahmat. Sekali lagi boleh Bapak Ibu Saudara ya. Sama-sama kita angkat tangan kita. Oh tanganku angkat padamu. Mensyukuri. Kita melompat. Kaki kita. Yes. Sebab rahmat baru setiap pagi. Bersyukurlah sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dia baik, sangat baik. Bahwasanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, oh na 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 na. Sekali lagi, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oh, tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan malam hari ini. Sepenuhnya kami milik Engkau Tuhan. Dan kami tidak mau terpisah daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Mari katakan Bapak Ibu Saudara. Sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagi-Mu. Dalam kesesakanku, dalam kesesakanku, ku mau berhenti
kepada Yesus, padamu. Yesus, kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu Tuhan, sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sekali lagi kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Katakan sebab aku ini aku di dalam hatimu, kasih setiamu itu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik Tuhan, sebab aku ini milik, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Yang yakin kita sepenuhnya milik Tuhan, sama-sama angkat tangan kita Bapak Ibu, katakan sebab aku kita berserah total kepada Tuhan Sang Pencipta kita. Di dalam hati kasih setia itu yang menghidupkan setiap kami Tuhan. Pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku, biar kehendakmu Tuhan, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku, biar kehendakmu, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, memuji dan menyembah Engkau selalu. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu, pakai dan urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga melalui perkataan firman yang disampaikan menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami datang dan pulang membawa sukacita, membawa inspirasi yang datangnya daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah segala pujian, segala hormat, segala syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam kasih Tuhan. Saya berdoa pada sore hari ini kita menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan yang bisa memberikan kekuatan yang baru buat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari Selasa yang lalu
Saya terima kabar bahwa terjadi sebuah kebakaran di kawasan pergudangan Margomulyo, Surabaya. Apinya besar dan sulit dipadamkan sehingga membuat Dinas Kebakaran Kota Surabaya itu menurunkan 37 unit mobil pemadam kebakaran. Diutus 37 mobil untuk bisa memadamkan kebakaran yang terjadi di sana. Nah, sekalipun tidak ada korban jiwa, tetapi kerugian yang luar biasa dialami oleh pergudangan itu. Ditaksir bisa mencapai miliaran rupiah. Karena beberapa gudang sudah ludes terbakar oleh api. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tahu bahwa api itu punya kekuatan yang luar biasa. Api itu bagaikan pedang yang bermata dua. Di satu sisi bisa menghasilkan sesuatu yang positif, di sisi yang lain bisa menghasilkan sesuatu yang negatif. Kita butuh api untuk penerangan, lilin, ya obor. Kita butuh api untuk bisa memasak. Ibu-ibu yang tidak ada api susah untuk masak. Masuk dijemur di matahari bisa masak, kan tidak mungkin. Kita butuh api untuk menghangatkan diri dari cuaca yang dingin. Tetapi api juga punya kekuatan yang bisa merusak. Seperti kebakaran yang terjadi di Margomulyo. Nah, hari ini saya akan bicara tentang beberapa macam api dalam kehidupan orang percaya. Disadari atau tidak bahwa dalam hidup kita itu ada api. Nah, kita akan bahas api itu. Karena beberapa api punya kemampuan yang sangat luar biasa. Sesuatu yang positif, tapi ada api yang punya kemampuan bisa merusak kehidupan rohani kita. Nah, kita akan lihat bersama-sama 3 macam api yang sanggup merubah kehidupan kita manusia. Yang pertama, saudara, kita buka Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Yang pertama itu adalah api cinta atau api kasih. Satu hal yang harus saudara ketahui bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya cinta. Tidak bisa lepas dari yang namanya kasih. Karena apa? Karena kebutuhan dasar hidup manusia itu adalah dicintai dan mencintai. Kalau orang sudah kekurangan cinta, maka orang itu akan bertumbuh menjadi orang yang sangat aneh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jika bayi yang lahir itu kurang mendapatkan perhatian, kurang mendapatkan sentuhan, dibelai oleh orang tuanya, maka pertumbuhan otaknya itu menjadi tidak normal. Menjadi tidak normal. Bayi yang jarang mendapatkan sentuhan itu akan punya otak yang relatif lebih kecil 20%. Dibandingkan dengan bayi yang sering dikasihi, sering dicium, sering mendapatkan sentuhan dari orang tuanya. Nah, sedangkan bayi yang lahir prematur itu bisa cepat pulih hanya dengan dekapan dari orang tuanya. Khususnya mama yang memberikan kehangatan sehingga memberikan kesembuhan yang jauh lebih cepat kepada bayi tersebut. Itulah kekuatan dari cinta. Itulah kekuatan dari kasih. Seperti nyala api. Seperti nyala api. Nah, kita butuh cinta, kita butuh api itu dari orang-orang di sekitar kita. Kita butuh dikasihi dari orang-orang di sekitar saudara. Khususnya keluarga. Sebuah universitas di Amerika namanya UCLA, dia melakukan sebuah riset dan penelitian. Dan hasil penelitian tersebut akhirnya dibuatkan sebuah laporan tulisan dengan judul The Magic of Thoughts.
sentuhan, kuasa keajaiban dari sebuah sentuhan. Keajaiban dari sebuah sentuhan. Nah, mereka mengatakan bahwa setiap manusia pada dasarnya setiap hari itu membutuhkan sentuhan kasih, sentuhan cinta. Sentuhan yang penuh dengan arti supaya apa? Supaya bisa bertumbuh menjadi manusia yang normal dan sehat. Seperti saya katakan, orang yang kalau jarang disentuh, jarang terima kasih, jarang menerima cinta, maka dia akan menjadi pribadi yang aneh. Pribadi yang tidak normal. Bagaimana caranya? Dirangkul, dipeluk, ditepuk bahunya, jabat tangan, atau apa saja bentuknya, yang intinya adalah sebuah perlakuan yang didasari oleh kasih atau cinta. Karena itu bagaikan api. Dan ini harus kita lakukan kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, kepada saudara, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita kasih, kita cintai. Supaya api kasih itu mengalir dan itu memberikan dampak yang positif kepada orang-orang di sekitar saudara. Nah, masalahnya orang timur kan beda sama orang barat, saudara. Kalau orang barat itu lebih eksplosif dalam menyampaikan bentuk cintanya. Cipika-cipiki satu dengan yang lain. Cara menghargai seseorang itu mengekspresikan cinta, orang barat lebih jago daripada orang-orang timur Indonesia. Nah, seorang dokter namanya Helen Kelton, dia menulis buku judulnya The Gift of Thoughts, anugerah dari suatu jamahan. Dan hasil penelitian tersebut menyampaikan bahwa ketika seseorang mendapatkan sentuhan yang penuh dengan kasih, penuh dengan cinta, maka hemoglobin seseorang itu akan bertumbuh dengan sehat, akan normal, dengan bagus, baik. Imunitas tubuh akan meningkat. Karena apa? Perasaan dicintai, perasaan dikasih itu membuat dia menjadi orang yang lebih berbahagia. Lebih happy, lebih senang. Sehingga sukacita itu membuat dia cepat pulih dari sakitnya. Lebih mudah sembuh dari penyakitnya. Nah, seorang perawat di rumah sakit yang mengerti tulisan itu, akhirnya mempraktekkan. Dia punya pasien, dia punya beberapa orang yang dia rawat, kemudian dia buat sebuah penelitian. Dia akan memperlakukan beda orang. Di satu kelompok, perawat ini memperlakukan orang dengan penuh kasih, dengan penuh cinta. Ya, diajak bicara, selain dikasih obat, dikasih semangat. Ya, diajak bicara, dipegang tangannya, dipegang bahunya. Nah, kalau perempuan sambil agak dirangkul, dipeluk. Pokoknya dia kepingin bahwa orang-orang yang sakit ini mendapatkan dan bisa merasakan sentuhan kasih dan perhatian dari dirinya. Nah, di satu sisi, suster ini juga merawat beberapa orang yang diperlakukan biasa, sama seperti dengan pasien yang pada umumnya. Ya, dikasih obat, sudah. Dan apa yang terjadi? Akhirnya suster ini menemukan bahwa orang yang diperlakukan dengan sentuhan yang penuh dengan perhatian, penuh dengan kasih itu cepat sembuhnya. Lebih mudah sembuh daripada orang yang diperlakukan biasa, padahal sakitnya sama. Dan akhirnya suster ini menyadari betapa ajaibnya kuasa sentuhan itu. Betapa ajaibnya kuasa kasih itu. Kalau itu diberikan, dibagikan dengan sepenuh hati kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, itu bagaikan api yang memberikan semangat, memberikan dorongan yang luar biasa. Nah, coba dibuka Markus 10 ayat 13. Ini ayat yang cukup aneh menurut saya, saudara. Markus 10 ayat 13, perhatikan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Supaya Yesus ini menyentuh mereka. Jadi anak ini tidak sakit, saudara. Anak-anak kecil dibawa kepada Yesus bukan karena mereka sakit, tidak. Orang-orang kepingin supaya Yesus ini menyentuh mereka, pegang mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu.
Nah ini aneh. Mengapa anak-anak yang kecil ini mereka tidak sakit, mereka dalam kondisi yang biasa, tapi orang kepingin supaya Yesus memegang mereka, menyentuh mereka. Nah, anak-anak dibawa bukan karena sakit, tetapi orang tua kepingin Yesus menjamah mereka, menyentuh mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata menjamah di sini dalam bahasa Yunaninya itu berasal dari kata haptomai. Ya, dari kata haptoma itu ada refleksi dari kata hapto yang artinya to set on fire. Jadi kata menjamah dalam bahasa aslinya itu haptomai. Asal katanya hapto yang artinya to set on fire, memberikan api. Atau membuat supaya nyala api itu menyala. Jadi para orang tua itu tahu. Ketika Yesus menjamah, Yesus yang penuh dengan kasih, Yesus yang penuh dengan belas kasihan menjamah anak-anak, itu ada api yang keluar, saudara. Api cinta, api semangat yang membakar hati dari setiap anak-anak mereka. Jadi para orang tua bawa anak-anak mereka supaya Yesus jamah mereka, mentransfer api kasih, api cinta. Dan api cinta ini kata Kidung Agung tidak bisa dipadamkan oleh air. Tidak bisa dipadamkan oleh air. Ya, orang banyak ingin disentuh Yesus. Karena Yesus penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan. Dan ketika dia menyentuh orang, itu bagaikan api yang bisa memberikan semangat, kegairahan bagi orang yang disentuhnya. Ini api yang luar biasa. Saya katakan api ini bisa disalurkan lewat sebuah sentuhan. Makanya perlu kita belajar sebagai orang Kristen, ini belajar menyalurkan api cinta ini, api kasih ini, dengan belajar menyentuh orang-orang yang ada di sekitar kita. Anak-anak kita, bapak-bapak, ibu-ibu, sering tidak peluk anaknya. Sering tidak rangkul anaknya. Ada bapak-bapak tidak pernah rangkul anaknya. Tidak pernah peluk anaknya. Padahal ketika kita menyentuh mereka dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, itu ada api yang keluar. Itu bisa ngasih semangat, bisa ngasih gairah yang luar biasa. Nah sayangnya kita ini hidup di zaman corona, saudara. Di mana sentuhan itu dilarang. Sentuhan itu bagaikan sesuatu yang jadi orang risih, jabat tangan jadi risih. Malah gini saudara. Jadi menghindari sentuhan. Tapi saya percaya api kasih itu, api cinta itu tetap bisa saudara berikan. Lewat perhatian saudara. Lewat kasih saudara, lewat perlakuan saudara, lewat pemberian saudara, kebaikan saudara. Kepada sahabat saudara, kepada orang-orang di sekitar saudara. Supaya apa? Lewat kebaikan kita, lewat apa yang kita kerjakan, itu api kasih bisa dirasakan. Sentuh keluarga saja, nggak usah sentuh orang lain saudara. Sentuh keluarga. Karena dengan sentuhan itu, jadi bukan hanya sekedar menyentuh, tapi sentuh yang didasari oleh sebuah kasih dan cinta. Maka percaya atau tidak, itu ada kuasa yang luar biasa. Itu bagaikan api yang sangat dahsyat, yang sangat kuat. Yang kedua saudara, api yang kedua. Kembali kepada Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Garis bawahi kegigihan, gairah gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Saya mencoba mencari dalam bahasa Inggris, ternyata kata kegairahan, gigih seperti dunia orang mati, kegairahan ini dalam bahasa Inggris King James Version ditulis dengan kata jealousy is cruel as the grief. Jealous. Jealous itu apa saudara? Cemburu. Kecemburuan, iri hati, kebencian,
itu seperti api. Kejamnya seperti dunia orang mati. Dikatakan oleh Kidung Agung begitu. Ya, dalam bahasa Indonesia ditulis kegigihan, tapi dalam bahasa Inggris itu lebih jelas lagi, dikatakan jealous, kecemburuan, iri, benci. Itu bagaikan nyala api dalam hidup seseorang. Tahukah saudara bahwa ada dua kekuatan besar yang bisa menggerakkan, punya kekuatan besar membuat orang ini bisa berhasil. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan cinta, kekuatan kasih. Itu kekuatan yang bisa mendorong seseorang untuk bisa berjuang, berusaha demi orang yang dikasih dan dicintai. Itu sebuah kekuatan yang besar. Tapi yang kedua, kekuatan yang kedua itu adalah kekuatan kebencian. Sakit hati, kecemburuan, iri hati. Orang bisa sukses, berhasil karena didorong oleh kasih, cinta terhadap orang yang dia cintai, dia kasihi. Tapi orang bisa berhasil, bisa sukses karena didorong oleh sebuah kebencian. Kecemburuan, iri hati. Orang bisa sukses, saudara. Dari mana kita bisa melihat dari bedanya? Dari buahnya. Orang yang didorong oleh cinta, oleh kasih, kalau dia sukses, dia akan menghasilkan sesuatu yang manis, sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Tapi orang sukses yang didasarkan kepada kebencian, itu akan menghasilkan sesuatu yang sifatnya merusak. Walaupun kelihatannya sukses, tapi buahnya berbeda. Yang satunya baik, yang satunya merusak. Contohnya siapa? Hitler. Ayah Hitler ini adalah seorang Yahudi. Seorang Yahudi yang suka main pukul tangan kepada istrinya. Hitler kecil melihat ayahnya pukul mamanya, ayahnya pukul dia. Pokoknya papanya yang seorang Yahudi ini membuat Hitler ini benci, sakit hati. Papaku jahat, papaku tidak cinta saya. Sejak kecil dipenuhi dengan kebencian terhadap papanya yang seorang Yahudi. Hitler bertumbuh menjadi seorang remaja, pemuda, jatuh cinta sama seorang Yahudi, wanita Yahudi. Saking cintanya dia berikan semuanya sampai akhirnya wanita ini selingkuh. Akhirnya dia pergi tinggalkan Hitler dan menikah dengan pria lain. Hitler sakit hati, benci terhadap wanita Yahudi itu. Pertama dia benci kepada papanya Yahudi, yang kedua dia benci kepada pacarnya yang juga seorang Yahudi. Kemudian yang ketiga, semakin bertumbuh dewasa dalam kebencian, akhirnya dia suka pergi ke tempat wanita malam. Akhirnya ketularan penyakit seksual. Dan yang menularkan adalah seorang wanita Yahudi juga. Lengkaplah sudah, Hitler ini semakin benci dengan orang Yahudi. Pada Perang Dunia Kedua, Hitler ini sukses. Berhasil dengan luar biasa, menjadi seorang pemimpin di Jerman yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Dengan orang yang berhasil yang didasarkan atas kebencian, dia bunuh 6 juta orang Yahudi. Sejarah mencatat, Hitler ini membantai 6 juta orang Yahudi. Sadis. Ya, seorang pria kalau dia sakit hati kepada seorang wanita ditinggal karena dia miskin, dia bisa punya sebuah niat, nanti ya kalau aku sukses, tak balas. Dia bisa berjuang untuk bisa jadi orang sukses. Dasarnya kebencian, aku ingin balas dendam kepada orang yang sudah nyakiti saya. Dan betul, kebencian itu bisa membuat dia berjuang. Rasa balas dendam, sakit hati bisa membuat dia berjuang. Punya kekuatan untuk bisa membalas rasa sakit hatinya. Tapi buahnya ya kelihatan. Buah yang kesuksesan didasarkan kepada sebuah sakit hati akan menghancurkan dia. Akan merusak orang-orang di sekitarnya. Itulah yang namanya api kebencian. Api iri hati, api cemburu. Di Jawa Tengah seorang pria menyatakan cintanya kepada seorang wanita. Rupanya wanita sudah menjatuh cinta kepada pria yang lain. Jengkel, marah, cemburu. Kecemburuan, iri hati ini sekejam dunia orang mati kata Alkitab. Betul.
Saking bencinya, saking cemburunya, dia ambil air keras, dia siram air keras itu ke muka si wanita yang dia cintai. Aku nggak bisa dapat kamu, orang lain pun juga nggak bisa dapetin kamu. Disiram. Mukanya hancur. Teman-temannya yang datang ke rumah sakit, mereka histeris, mereka merasa tidak tahan melihat muka temannya yang sudah hancur. Gadis cantik, akhirnya mukanya hancur. Siapa yang membuat hancur itu? Orang yang mengasihi dia. Yang dibakar bukan dengan api cinta yang murni, tapi dibakar dengan api kecemburuan, api kebencian. Ini api berbahaya, saudara. Jangan sampai ini tumbuh dalam kehidupan orang Kristen, khususnya anak-anak Tuhan, iri. Ya, sekarang kan zamannya media sosial, apa-apa semua dipamerin, saudara. Ya, lagi makan enak, difoto, dipamerin, Loh, itu ada orang yang iri loh, saudara. Ya, jalan-jalan kemana, foto-foto, itu bisa iri. Nah, jangan sampai orang Kristen itu dihinggapi perasaan iri. Kalau api yang pertama itu harus dipupuk, harus dikorbankan, harus dikobarkan dengan sentuhan kasih. Tapi api yang kedua, api cemburu, api iri hati, api kebencian, itu harus dipadamkan. Sadar bahwa dirinya sudah mulai ada virus-virus api, kebencian, kecemburuan, iri hati, cepat padamkan. Minta Roh Kudus untuk bisa menetralisir hati kita, memperbaharui hati kita kembali. Ini yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Api yang terakhir, Kisah Rasul 2 ayat yang kedua. Kisah Rasul 2 ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Yang ketiga namanya api Roh Kudus. Mengapa Roh Kudus seringkali digambarkan seperti api? Karena api merupakan lambang dari kehadiran Allah. Kehadiran Allah yang penuh dengan kemuliaan. Karena kalau saudara baca dalam perjanjian lama dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan itu seperti api yang menghanguskan di hadapan pemandangan orang-orang Israel. Musa dipanggil Tuhan. Tuhan muncul di tengah-tengah semak belukar yang terbakar dengan api yang menyala. Tidak terbakar hangus, tapi disitulah hadirat Allah hadir. Ketika orang Israel berjalan di padang gurun 40 tahun lamanya. Mereka siang hari dipimpin oleh tiang awan. Begitu malam hari tiang api turun. Itu lambang dari kehadiran Tuhan. Jadi api itu adalah lambang dari kehadiran Allah sendiri. Dan tahukah saudara bahwa api itu fungsinya menghanguskan. Api itu punya kekuatan untuk bisa menghanguskan. Karena kitab Ibrani berkata bahwa sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saat Roh Kudus turun memenuhi hidup saudara, saya percaya dia akan membakar setiap sampah-sampah dosa, menyucikan saudara, membenarkan saudara, membersihkan saudara dari setiap dosa. Kita butuh api ini saudara, untuk bisa terus memperbaharui hidup kita, menghangatkan kita, menerangi jalan-jalan kita. Dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi jalan kita diterangi oleh kuasa Roh Kudus, oleh api Roh Kudus ini. Kalau seseorang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus akan menuntun dia. Api Roh Kudus akan membawa dia dalam sebuah pembenaran, kekudusan, disucikan, dibersihkan dari dosa-dosanya. Sejahat apapun orang-orang. Kalau dia sudah dipenuhi, diterima Tuhan, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, hidupnya akan disucikan, dikuduskan. Coba dibuka Yesaya 4 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Nah, ada seorang
bekas gangster saudara dari Jepang, namanya Tetsuya Shindo. Nah ini gambarnya. Dia adalah pemimpin Yakuza. Ya, seorang pemimpin Yakuza. Suatu hari dia di penjara. Dia adalah pemimpin Yakuza yang sangat ditakuti di Jepang. Dia banyak melakukan kejahatan, pembunuhan, apa sajalah kejahatan namanya. Gangster namanya Yakuza, saudara. Jahat. Nah, suatu kali dia ditangkap, dihukum 10 tahun penjara. Nah, rupanya di penjara dia tidak ada kerjaan apa-apa, akhirnya dia banyak baca buku. Banyak baca buku, jadi kesehariannya ya, karena dia juga punya hobi baca, jadi dia ya baca. Suatu hari nggak ada lagi buku yang bisa dia baca. Nah kebetulan ada temannya seorang Kristen ngasih buku Alkitab. Nah awalnya Tatsuya enggak mau. Buku apa ini? Dia enggak tertarik, enggak suka. Tapi karena dia nganggur, iseng, enggak ada lagi yang bisa dia baca, ya sudah. Akhirnya dibukalah itu Alkitab. Nah rupanya sementara dia buka Alkitab, Roh Kudus mulai bekerja. Roh Kudus mulai jamah dia, disadarkan atas dosa-dosanya. Sadar bahwa dia butuh seorang juru selamat untuk bisa mengampuni dosanya. Dan benar, setelah dia baca Alkitab, dia akhirnya bertobat. Keluar dari penjara. Dia jadi seorang pendeta. Bayangin saudara, seorang kepala gangster, ya, kepala Yakuza jadi seorang pendeta. Nah, sampai hari ini orang Jepang asli yang menjadi pendeta itu sangat jarang. Apalagi seorang gangster, saudara. Sangat jarang. Kenapa? Masyarakat umum orang-orang Jepang itu agamanya Shinto. Ya, nyembah dewa matahari. Pokoknya menyembah berhala. Nah, orang yang jadi Kristen itu sedikit, apalagi jadi pendeta. Nah, saudara tahu, Tatsuya ini kan punya anak buah. Akhirnya dia buka gereja dan siapa jemaatnya? Anak buahnya saudara. Jadi karena dia namanya apa ya? Kepala saudara ya. Anak buah ini ngelihat, loh ini pimpinan saya kok berubah. Begitu keluar penjara. Jadi dari perubahan hidupnya yang sudah dicamah Tuhan. Jadi hatinya yang kotor, hatinya yang jahat jadi bersih. Karena pekerjaan dari api Roh Kudus yang membakar setiap dosa-dosanya. Menyucikan setiap dosa-dosanya. Jadi perilakunya baik. Perilaku yang baik ini ditonton, dilihat dari orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya bawahannya. Jadi ngelihat pemimpinnya bertobat, itu ratusan anak buahnya itu juga bertobat, saudara. Bahkan musuhnya, jadi Yakuzanya kan punya musuh, banyak musuh. Musuhnya pun juga akhirnya bertobat. Karena apa? Karena melihat ini dulu orang gak kenean, tapi begitu bertobat, dia bisa jadi orang yang sabar, rendah hati, sampai heran musuhnya. Jadi akhirnya banyak orang-orang Jepang asli yang bertobat, khususnya para anak buahnya. Dia dirikan gereja, dan gereja itu banyak dipenuhi dengan mantan anak buahnya. Jadi berkat Tatsuya Shindo. Kalau bukan Roh Kudus yang membersihkan hati, yang menyucikan hati, gak bisa saudara. Hanya pekerjaan Roh Kudus yang bisa merubah kehidupan seseorang. Dari yang kotor bisa melakukan sesuatu yang baik. Dari yang najis bisa melakukan sesuatu kebajikan. Itu hanya mampu dikerjakan ketika api Roh Kudus mulai membakar dan menyucikan hidup seseorang. Jadi izinkan sekali lagi api Roh Kudus itu terus berkobar. Memenuhi hidup saudara. Jangan padamkan api itu saudara. Jadi api itu bisa dipadamkan. Karena Tesalonika berkata, jangan padamkan roh. Api itu bisa padam. Mengapa api bisa padam? Karena ketika anak-anak Tuhan melakukan apa yang mendukakan hati Tuhan. Hari ini ayo. Berhenti, stop untuk bisa melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Kalau tahu salah ya jangan terus dilakukan. Bertobat. Karena ketika engkau terus melakukan sesuatu yang salah, saudara sedang memadamkan kobaran api Roh Kudus. Kalau api yang pertama itu harus dikobarkan dan terus
memberikan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan sentuhan kasih, dengan sentuhan cinta. Api yang kedua, api cemburu, api kebencian, padamkan. Padamkan api itu. Jangan dipelihara, itu merusak kehidupan rohani. Api yang ketiga, kobarkan terus, jangan padamkan api Roh Kudus. Dan biarlah api Roh Kudus ini yang terus membawa saudara jadi orang-orang yang semakin bergairah bagi Tuhan. Hidup terus menyenangkan Tuhan. Itu membuat kobaran api Roh Kudus terus semakin besar. Membuat saudara semakin bergairah bagi Tuhan. Membuat saudara semakin bergairah baca firman Tuhan. Berajin ibadah ke gereja. Dan saya percaya ketika kita selalu menyenangkan hati Tuhan, api Roh Kudus akan terus membawa hidup saudara. Perjalanan kehidupan rohani saudara. Untuk hidup terus dalam terang jalan Tuhan. Karena Roh Kudus akan terus menerangi setiap langkah-langkah saudara. Menuntun mana yang salah, mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara bisa tahu itu ketika api Roh Kudus menerangi setiap langkah saudara. Tuhan Yesus memberkati kita pada sore hari ini. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Mari kita bangkit berdiri nyanyikan dengan sungguh-sungguh pujian ini. Biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus. Mari angkat tanganmu. Api kemuliaan membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Oh, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Oh, dipenuhi api kemuliaan. Mari sembah Dia, sebab Dia Allah yang kudus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah api-Mu yang memenuhi setiap hati kami.
yang membakar semangat kami, gairah kami. Penuhi dengan api-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oh haleluya, terima kasih Bapa. Oh terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini Tuhan. Biar api-Mu sekali lagi membakar hati kami pada sore hari ini. Memberikan semangat yang baru. Memberikan gairah yang baru. Untuk terus semakin setia di hadapan Tuhan. Dan juga biarlah api kasih itu Tuhan terus keluar dari hidup kami. Memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Supaya lewat kasih itu, lewat cinta itu nama Bapa di sorga yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap firman yang didengar oleh setiap jemaat Tuhan. Bukan hanya mereka tangkap, mereka terima. Tapi mereka mulai melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga mereka diubahkan oleh Tuhan. Barui mereka, penuhi mereka selalu dengan api Roh Kudus. Yang membuat mereka semakin selalu jadi orang yang setia dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Ubahkan kami, berikan kemampuan bagi kami Roh Kudus untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Khususnya membuang setiap rasa cemburu, rasa iri hati, kebencian yang menguasai kami. Kami tidak mau hidup kami dirusak oleh itu semua. Tapi kami mau hidup kami jadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi berkati bangsa kami. Kami percaya bangsa kami ada dalam tangan Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kami melihat di masa depan Indonesia akan jadi berkat. Akan dipulihkan Tuhan dengan luar biasa. Merindu Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan di Indonesia ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang di tempat ini, juga berkati jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kami percaya berkat Tuhan dicurahkan dengan luar biasa. Baik yang di tempat ini, baik yang di rumah. Kami percaya hadirat Tuhan menguasai setiap rumah-rumah jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami pulang dari tempat ini, kami percaya. Kami tidak mau pulang dengan tangan yang kosong, tapi kami mau pulang dengan berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat kami sore hari. Mari angkat tangan, jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, buka hati yang lebar. Pulanglah saudara, jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Pulanglah engkau nanti dengan berkat yang besar, berkat yang melimpah dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Persekutuan yang manis, yang akrab, yang intim dengan Allah Roh Kudus. Menyertai hidupmu sejak sore hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati semua katakan, amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bisa diberikan kesempatan memberikan persembahan di pintu depan. Hari ini persembahan dijalankan 2 kali. Yang pertama untuk kas gereja dan yang kedua untuk persembahan misi.